Said Nursi dilahirkan pada tahun 1877 Masehi, di desa Nurs di Anatolia Timur. Ayahnya, Mirza, seorang sufi yang sangat tekun dan dihormati karena tidak pernah mengonsumsi barang haram, selalu memberi anak-anaknya makanan yang halal. Ibunya, Nuriye, juga seorang wanita salehah. Nursi pernah menyatakan bahwa ia hanya menyusui anak-anaknya dalam keadaan bersih dan setelah berwudu. Said Nursi mendapatkan ilmu dengan belajar Al-Quran dari ruangan ayah dan saudara laki-lakinya, Abdullah. Seperti pelajar muslim pada umumnya, Nursi memulai studinya dalam bidang nahwu dan saraf. Pada tahun 1888, dengan tekunnya, ia masuk ke sekolah Bayazid dan menyelesaikannya hanya dalam 3 bulan. Pada tahun 1989 Nursi menjadi murid dari seorang ulama terkemuka, Molla Fethullah Effendi, yang memberikan gelar Bediüzzaman keajaiban zaman karena kejeniusannya. Gelar ini membuatnya terkenal dengan sebutan tersebut. Nursi telah menghafal lebih dari 80 kitab inti tentang ilmu-ilmu keislaman. Selain itu, ia juga menghafal Kamus Al-Qomus Al-Muhit, karya Al-Fairuz Abadi, hingga huruf Sin. Secara khusus, Nursi terkenal luas sebagai seorang pembaharu dalam tasawuf, seperti yang diungkapkan oleh Ahmad M. Al-Ghali, seorang profesor di United Arab Emirates. Menurut Ahmad Al-Ghali, Nursi tidak hanya mempelajari konsep-konsep tasawuf dari para guru besar klasik hingga era modern, tetapi juga membangun konsep-konsep tasawuf yang bersifat orisinal dengan mengambil inspirasi langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam karya-karyanya, Nursi tidak pernah memberikan definisi etimologis tentang tasawuf. Ia hanya menjelaskan makna tasawuf secara umum melalui perspektif pribadinya. Menurut Nursi, secara umum, tasawuf adalah perjalanan batiniah inner journeying, yang melibatkan penyucian hati dari segala bentuk penyakit batin, seperti sifat egois, takabur, dan lainnya, dengan tujuan mencapai hakikat kebenaran atau Tuhan. Dalam perspektif Nursi, tasawuf sebagai perjalanan batiniah menuju Tuhan sebenarnya telah tercakup dalam syariah. Nursi tidak mengartikan syariah sebagai hasil karya ulama klasik yang tercantum dalam hukum-hukum fikih, melainkan sebagai kumpulan prinsip, perintah, dan larangan ilahi yang berasal langsung dari Tuhan dan disampaikan kepada umat manusia melalui nabi. Dengan pemahaman syariah seperti itu, Nursi berpendapat bahwa setiap bentuk perjalanan spiritual dalam tasawuf atau tarekat tetap berada dalam kerangka syariah. Nursi memandang syariah bukan hanya sebagai dimensi eksternal dalam Islam, sementara tarekat merupakan bagian internalnya, dan hakikat merupakan inti atau esensinya. Bagi Nursi, syariah berkembang dalam berbagai tingkatan yang sesuai dengan tingkatan manusia. Dalam setiap tingkatan, terdapat perbedaan tingkat keterkaitan pemahaman dan pelaksanaan syariah yang berbeda-beda. Semakin baik atau semakin meningkat seseorang dalam memahami, melaksanakan, dan menghayati syariah, semakin tinggi derajatnya sebagai seorang muslim. Nursi tidak setuju jika pemahaman dan pelaksanaan oleh orang awam dianggap sebagai syariah, sedangkan tingkatan syariah yang dijalankan oleh orang-orang saleh dianggap sebagai tarekat dan hakikat. Nursi melihat tarekat sebagai sebuah disiplin syariah dengan metode yang lebih baik, dan syariah memiliki berbagai tingkatan pemahaman dan pelaksanaan sesuai dengan perbedaan tingkat manusia. Sebagai hasilnya, Nursi mengakui adanya berbagai jalan spiritual untuk mendekat kepada Tuhan yang dapat ditemukan dalam Al-Quran. Pada tahap ini, Nursi merancang jalur-jalur spiritual menuju Tuhan yang ditarik langsung dari Al-Quran, menghasilkan 4 langkah, yaitu pengakuan atas ketidakberdayaan diri, kefakiran, kasih sayang, dan refleksi. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan memberikan komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih. Jadi, itulah kisah atau sejarahnya. Semoga kisah ini bermanfaat, dan mohon dimaafkan jika ada ketidakakuratan dalam penyampaian, karena kesalahan tersebut berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna berikutnya.